Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, Dimas. Siap, Rafi. Berdoa mulai. Baik, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semua. Andika Rahman Hakim, Hadir. Dimas Aldiansyah, Hadir. Muhammad Zaki, Hadir. Muhammad Syahin Al-Azizi, Hadir. Muhammad Hasan Kamil, Hadir. Ridho Al-Amin, Izin. Safa Ananda Putri, Hadirah. Putra Alfa Reza, Hadir. Sharon Humairah, Hadirah. Nabila Fauzia. Hadirah. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar tentang jual beli. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kalian itu harus dapat memahami apa itu jual beli dan membiasakan jual beli yang halal. Nah, di sini juga ada jual beli yang diperbolehkan dan ada juga jual beli yang tidak diperbolehkan. Apa saja sih jual beli yang tidak atau yang boleh diperbolehkan? Ada yang tahu jual beli yang diperbolehkan? Nah, baik, sekarang Ibu akan jelaskan jual beli yang diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan yang pertama yaitu telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang kedua yaitu jual beli yang barangnya itu halal. Jadi ketika kita melakukan jual beli, maka barang tersebut harus halal. Apalagi yaitu jenis barangnya suci. Ya, jual beli juga jenis barangnya harus suci.
Nah, kemudian masih banyak lagi jual beli yang diperbolehkan, yaitu atas dasar suka sama suka. Jadi melakukan transaksi jual beli juga harus dengan dasar suka sama suka. Nah, itu jual beli yang diperbolehkan. Jual beli yang tidak diperbolehkan. Kalian ada yang tahu jual beli yang tidak diperbolehkan apa saja? Nah, baik. Nah, Ibu akan menyebutkan jual beli yang tidak diperbolehkan, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang haram. Jadi, kita tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang haram. Itu dilarang oleh agama kalau kita menjual barang-barang haram. Nah, apalagi jual beli yang tidak diperbolehkan, yaitu jual beli yang ada unsur tipu menipu. Jadi jual beli dengan unsur tipu menipu juga tidak boleh. Kenapa sih jual beli itu dilarang oleh agama Islam? Karena dapat merugikan masyarakat. Nah, itu jual beli yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Baik, anak-anakku sekalian, masih semangat? Semangat. Kurang semangat nih. Masih semangat? Semangat. Semangat. Baik, sekarang kalian amati gambar yang ada di depan. Ya, kalian lihat, amati gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Transaksi jual beli. Gambar apa ini? Transaksi jual beli. Nah, di sini adalah gambar transaksi jual beli. Baik, sekarang Ibu akan menceritakan sedikit tentang transaksi jual beli. Ya. Nah, pada hari Kamis, hari Kamis itu bertepatan pada hari libur, ya. Nah, pada hari Kamis ini, Sharon diajak oleh ayah pergi ke pasar. Nah, karena ayah ini disuruh oleh ibu pergi ke pasar membeli sayuran. Nah, jadi Sharon diajak oleh ayah nih pergi ke pasar sama ayahnya untuk membeli sayuran. Sesampainya di pasar, ayah melihat sayur-sayuran yang hijau-hijau dan masih sangat segar. Kemudian ayah bertanya ke si penjual, "Bu, harga wortel ini berapa?" Nah, kemudian si penjual ini menjawab, "Harga wortel ini 1 kilo 20.000. Nah, berarti harga wortel ini 1 kilonya 20.000. Kemudian si ayah menawar wortel tersebut menjadi 1 kilo 15.000. Nah, dalam jual beli harus ada kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Nah, kemudian si penjual ini mensepakati tawaran si ayah dengan harga wortel 1 kilo 15.000. Dan kemudian ayah memberikan uang tersebut ke si penjual dengan uang 15.000. Nah, itu adalah cerita sedikit tentang jual beli. Baik, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan tentang jual beli? Ya, Kamil. Apa maksud jual beli? Nah, baik. Jadi maksud jual beli itu adalah menukar barang atau barang yang berupa uang nih barangnya dengan kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Nah, jadi tukar menukar barang. Jadi nih, misalnya si penjual menukar barangnya wortel. Nah, kayak tadi. Sedangkan si pembeli menukarnya
dengan uang. Nah, itu jual beli atau tukar menukar barang yang atau berupa uang dengan barang. Boleh dengan barang, boleh juga barang dengan uang. Baik, ada lagi yang ingin bertanya tentang gambar yang tadi Ibu sudah ceritakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa saja macam-macam jual beli? Nah, jadi macam-macam jual beli itu ada 3, ya. Yang pertama yaitu jual beli yang bendanya terlihat jelas. Seperti apa? Misalnya, kita pergi ke warung untuk membeli buku, atau misalnya kita pergi ke warung untuk membeli jajanan. Nah, di situ kan ada jelas barangnya. Nah, itu yang pertama jual beli yang barangnya terlihat jelas. Yang kedua yaitu jual beli yang hanya disebutkan sifat-sifatnya saja. Ya. Seperti apa misalnya contohnya? Misalnya kita pengen beli baju nih, tapi kita hanya menjelaskan sifat-sifatnya aja nih, si penjualnya hanya menjelaskan sifat-sifatnya aja. Misalnya panjangnya sekian, lebarnya sekian, tapi tidak ada bajunya. Misalnya bahannya apa nih, adem misalnya seperti itu. Nah, itu hanya disebutkan sifat-sifatnya saja. Jadi itu dinamakan jual beli yang hanya disebutkan sifat-sifatnya saja. Kalau jual beli seperti itu harus ada kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Nah, macam-macam jual beli yang ketiga yaitu jual beli yang tidak ada barangnya. Misalnya seperti apa? Nah, misalnya nih, ibunya Safa ingin membeli wortel, tetapi wortel tersebut masih ada di dalam tanah. Nah, itu kan tidak ada barangnya, ya kan? Wortelnya masih ada di dalam tanah, tidak ada di depan ibunya Safa. Jadi kita tidak tahu wortel itu bagus atau tidak, ya, besar atau kecil, busuk atau tidak. Nah, itu jual beli yang tidak ada barangnya. Jual beli seperti itu yang dilarang oleh agama Islam. Jadi tidak boleh jual beli yang tidak ada barangnya. Jadi sampai sini paham macam-macam jual beli? Nah, baik, itu adalah macam-macam jual beli. Baik, sekarang tadi kan Ibu sempat menjelaskan tentang definisi jual beli. Ya. Apa yang tadi masih ingat definisi jual beli? Yaitu tukar menukar barang atau barang yang berupa uang dengan kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Sekarang kalian mencari definisi lain tentang jual beli yang ada di buku LKS kalian. Nah, sekarang anak-anak, kalian mencari definisi tersebut di buku LKS kalian. Nah, banyak ya definisi tentang jual beli itu apa, maksud dari jual beli itu apa. Sekarang buka buku LKS-nya. Nah, sekarang kalian mencari definisi tentang jual beli. Silakan dicari. Nah, sambil kalian mencatat, kalian juga memahami makna jual beli tersebut.
Ya, nah Sharon ini menemukan definisi jual beli menurut ulama atau Imam Nawawi. Nah, Dimas sudah belum? Sudah. Sudah. Menurut siapa kamu menemukannya? Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan beli. Ya, nah Dimas ini menemukan definisi menurut Imam Qudamah. Jadi, tadi apa yang kalian temukan? Yang pertama yaitu definisi menurut ulama Hanafiyah. Yang kedua menurut Imam Nawawi. Dan yang ketiga menurut Ibnu Qudamah. Nah, dalam jual beli juga ada kata lainnya. Ada yang tahu kata lain dalam jual beli? Tidak ada yang tahu? Nah, baik, Ibu akan memberitahukan kata lain dari jual beli. Yang pertama yaitu al-bai'i, ya, al-bai'i. Yang kedua asyira, ya, asyira. Yang ketiga al-mujadalah. Yang keempat at-tijarah. Jadi kata lain dalam jual beli itu ada 4. Yang pertama apa tadi? Al-bai. Yang kedua asyira. Yang ketiga al-mubadalah. Yang keempat at-tijarah. Itulah kata lain dari jual beli. Baik, masih semangat semuanya? Semangat. Suaranya kurang semangat. Kalau masih semangat berarti suaranya harus semangat. Masih semangat semuanya? Semangat. Nah, gitu baru semangat. Sekarang kita bermain peran ya, yaitu role playing. Role playing yaitu bermain peran tentang jual beli. Nah, sekarang di sini Ibu akan menunjuk siapa yang bermain peran ke depan. Ya, menjadi penjual kerudung dan si pembeli kerudung. Ya, baik. Nah, Sharon. Nah, Sharon menjadi si penjual kerudung. Ya. Nah, kemudian yang jadi si pembelinya Sapa. Sapa menjadi si pembeli kerudung. Ini uangnya buat beli kerudung. Ya. Pada hari Minggu, Sapa pergi ke pasar bersama ibunya karena Sapa ingin membeli kerudung. Ya, sesampainya di pasar, Sapa mencari tukang kerudung. Ya, penjual kerudung. Nah, sudah ketemu penjual kerudung, kemudian Sapa bertanya ke si penjualnya. Ya, bertanya ke si penjualnya. Mbak, harga kerudung ini berapa? Kerudung ini seharga Rp50.000. Ini Mbak uangnya. Nah, di sini Sapa ini bertanya kepada si penjual, Mbak, harga kerudung ini berapa? Nah, kemudian si penjual tersebut menjawabnya, harga kerudung tersebut yaitu Rp50.000. Kemudian Sapa memberikan uang tersebut kepada si penjual. Seharga berapa? Rp50.000. Nah, ini cerita pendek dari bermain peran jual beli. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Sekarang tadi kan kalian sudah melihat teman kalian bermain peran tentang jual beli. Sekarang kalian berdiskusi tentang kasus bermain peran tentang jual beli tersebut. Ya, berdiskusi berdua, ya. Kamil dengan Sharon dan Sapa dengan Dimas, ya, berdiskusi tentang kasus bermain peran tentang jual beli tersebut. Silakan dikerjakan.
diskusinya? Saya sudah dulu. Sudah? Kelompok pertama sudah? Sudah. Kelompok kedua? Sudah. Baik, jika semuanya sudah, kelompok pertama silakan memberikan kesimpulannya di depan kelas. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari kita ini bermain peran. Tadi menceritakan jual beli barang yang halal, kemudian jual beli yang barangnya terlihat. Ya, ini dari kelompok 1 hasil diskusinya. Kelompok 2 silakan kesimpulannya disampaikan di depan kelas. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari cerita bermain peran tadi menceritakan jual beli barang yang halal, kemudian jual beli yang barangnya terlihat. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, jadi tadi kesimpulan dari kelompok 1 dan 2 ini hampir sama ya, yaitu menjual barang yang halal dan juga terlihat. Sudah bagus diskusinya. Nah, baik, sekarang kita menyimpulkan bersama-sama tentang jual beli atau tentang materi kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu tadi jual beli apa? Jual beli adalah tukar menukar barang atau benda yang berupa uang dengan kesepakatan antara si penjual dan Si pembeli. Nah, tadi kalian itu mencari definisi tentang jual beli yang lain. Ada berapa kalian dapatnya? Ada 3. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, yang kedua menurut Imam Nawawi, dan yang ketiga Ibnu Qudamah. Nah, itu definisi lain dari jual beli. Nah, kemudian kata lain dari jual beli apa? Kata lain dari jual beli yang pertama yaitu al-bai, yang kedua asyirah, yang ketiga, yang keempat atijaro. Itu adalah kata lain dari jual beli. Ada juga macam-macam jual beli. Tadi Ibu sudah menjelaskan macam-macam jual beli. Ada berapa macam-macamnya? 3. Macam-macam jual beli ada 3. Yang pertama yaitu jual beli yang terlihat barangnya. Yang kedua yaitu jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga yaitu jual beli yang tidak ada barangnya. Nah, itu adalah macam-macam jual beli. Kemudian Ibu sudah membahas tentang jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang tidak diperbolehkan. Tadi apa saja sih jual beli yang diperbolehkan? Yang pertama yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli. Yang kedua yaitu jual beli barang yang halal. Dan yang ketiga yaitu jual beli antara suka sama suka antara si penjual dan si pembeli. Nah, itu jual beli yang diperbolehkan. Jual beli yang tidak diperbolehkan apa saja? Yang pertama, memperjualbelikan barang-barang yang haram. Jadi kita tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang haram. Yang kedua apa? Jual beli disertai dengan tipu menipu. Nah, kita juga tidak boleh nih jual beli yang disertai dengan tipu menipu. Nah, kemudian apa lagi yang tidak boleh? Yaitu jual beli barang atas curian. Nah, barang yang sudah kita curi itu tidak boleh dijual belikan lagi. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Boleh ditutup bukunya?
pertama menyimpulkan tentang pembahasan kita pada hari ini, yaitu jual beli. Jangan lupa kalian di rumah juga membuka lagi, membaca lagi ya, mengulang kembali pelajaran pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang jual beli. Kemudian jangan lupa di rumah juga kalian mengisi evaluasi yang ada di buku LKS tersebut ya. Setelah mengulangi, kalian memahami pelajaran tersebut, kalian isi evaluasi tersebut yang ada di LKS. Cukup sekian dari Ibu. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Dimas, silakan ditutup dengan membaca doa. Ya, praktis mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku sekalian, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap keep spirit dalam belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.